Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin, imamil muttaqin, Muhammad ibn Abdullah, la nabiyya ba'dah. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbul Alamin. Allah sang pemilik seluruh jagat raya ini. Sampai binatang kecil yang cuma dapat dilihat oleh mikroskop, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau binatang kecil saja tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita tidak? Dan biasanya orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bibirnya, lisannya, hatinya, penglihatannya tidak pernah terlepas dari bertasbih, bertahmid, bertahlil, lalu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dewan hakim yang arif dan bijaksana, ma'asyiral muslimin, seiman, sebangsa dan setanah air. Begitu pula salawat beserta dengan salam senantiasa kita kirimkan kepada sosok panutan umat manusia, seorang yang berakhlak mulia, tak lain dan tak bukan habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebagai suri tauladan yang baik, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Begitu pula Nabi yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dalam satu konsep ad-dinul Islam wal iman, agama Islam yang disertai dengan iman. Saudaraku seakidah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dakwah Islamiyah yang berjudul Revolusi Mental Perspektif Al-Quran. Melahirkan generasi yang baik, yang akan memperbaiki tatanan sosial, berbangsa dan beragama. Tentu kita membutuhkan generasi yang bermental keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terjadinya kerusakan pada kehidupan kita di dunia ini bukan disebabkan oleh orang lain, tapi disebabkan oleh kebodohan dan kezaliman kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah perbuatan tangan manusia, agar Allah Subhanahu wa ta'ala merasakan kepada mereka akibat dari perbuatannya sendiri, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin, seiman, sebangsa dan setanah air. Di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 435 karangan Imam Jalil Al-Hafidh Imaduddin Ismail Ibnu Katsir dijelaskan bahwa akibat ulah perbuatan tangan manusia maka akan nampak kerusakan di darat dan di laut, agar Allah Subhanahu wa ta'ala merasakan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka sendiri, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pemirsa sekalian, maka lihatlah yang terjadi di zaman sekarang ini. Kemiskinan, kebodohan, penipuan, perampokan, penganiayaan,
minum minuman keras, gaya berpakaian yang kebarat-baratan, bahkan lebih mencintai opa-opanya dibanding Rasulullah, menghalalkan yang haram, makan segala-galanya, serta hadirnya radikalisme dan terorisme. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada di antara pemuda yang mempunyai slogan, ngaji no, pacaran yes, sholat no, maksiat yes, belajar no, tawuran yes, berkarya no, rebahan santuy yes. Apakah kita akan mencontoh pemuda yang seperti ini di zaman sekarang ini, atau yang kita kenal dengan istilah kids zaman now? Tentu tidak. Inilah biang keladi munculnya kerusakan di darat dan di laut. Kemarau kadang berkepanjangan, banjir Kalimantan tidak mau kalah, Gunung Agung batuk-batuk, Pulau Sulawesi meminta korban. Pandemi COVID-19 tak kunjung berakhir. Namun ternyata ini adalah peringatan dari Allah Rabbul Jalil agar manusia kembali ke jalan yang benar. Pemirsa dai dimanapun berada, demi menyelamatkan bangsa kita dari kehancuran moral, banyak jalan yang dapat kita tempuh. Revolusi mental merupakan salah satu ikhtiar manusia untuk kembali ke jalan yang benar, dan pada akhirnya akan merubah mental maksiat menjadi pribadi yang taat. Dan insya Allah akan lahir kembali generasi pujaan yang berikrar, ngajilah baik, pacaran lah, sholat na'am, maksiat lah, belajar hasanah, tawuran lah, berkarya thayyib, rebahan santuy lah. Inilah slogan pemuda zaman now yang sesungguhnya. Pemirsa sekalian, tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam merevolusi mental maksiat menjadi pribadi yang taat. Namun, pendekatan spiritual keagamaan adalah tawaran solusi terdepan. Di samping itu juga dibutuhkan kegigihan dalam mengisi otak dan membentuk watak. Tentu, mengisi otak dengan ilmu dan membentuk watak dengan akhlak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berusaha, berjuang, bekerja, bermujahadah untuk merubahnya. Di dalam pepatah Bugis dikatakan bahwa reso patang mengingi nama lomo naletei famase di watak, yang bermakna bahwa kesungguhan dan kegigihan akan menjadi jembatan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan rujukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum yang artinya bagi tiap-tiap manusia ada malaikat yang senantiasa menjaganya secara bergantian dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah keadaan satu kaum selama mereka tidak merubah keadaan mereka sendiri. Dan bila Allah murka terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Sekali-kali
Tidak ada pelindung baginya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Fats Media dimanapun berada, di dalam tafsir Ibnu Katsir telah dijelaskan bahwa yang pertama, bagi tiap-tiap manusia ada malaikat yang senantiasa menjaganya secara bergantian, baik dari depannya maupun dari belakang. Ada pula malaikat yang senantiasa mencatat kebaikan dan keburukannya, dan malaikat yang menjaganya secara bergantian, yaitu malaikat hafazah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan satu kaum selama mereka tidak mengubah sebab-sebab kemunduran mereka. Dan yang ketiga, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap suatu kaum, maka tidak ada satupun yang dapat menolaknya. Sekali-kali tidak ada pelindung baginya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, pemirsa dai dimanapun berada, sebagai kesimpulan dari dakwah ini, maka saya akan mengangkat suatu kesimpulan dengan mengutip pesan dari ayat tadi. Yang pertama, menanamkan kesadaran atas pengawasan malaikat, maka insya Allah cepat atau lambat akan merevolusi mental maksiat menjadi pribadi yang taat. Yang kedua, perubahan akan terjadi jika didasari dengan kesungguhan untuk berubah. Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa balas dendam yang terbaik adalah menjadikan diri jauh dari baik. Oleh karena itu, marilah kita merevolusi mental maksiat menjadi pribadi yang taat demi kemaslahatan umat. Jadilah generasi muda yang taat, pintar, cerdas, dan bersahaya. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wassa'adah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masjid Agung sangatlah indah, atapnya bulat bagaikan bola. Ramadan bulan penuh berkah, waktunya kita mendulang pahala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Segala puji bagi Allah, Al-Malik, Al-Haq, Al-Mubin. Ialah Tuhan yang dapat melihat dan mengetahui hamba-hambanya yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih diberi kesempatan untuk menikmati begitu indahnya bulan suci Ramadan tahun ini. Walaupun pandemi COVID-19 belum berakhir, tapi bukan menjadi penghalang kita untuk berlomba-lomba mendapatkan kebaikan di bulan ini. Fastabiqul khairat. Salawat beserta dengan salam senantiasa kita kirimkan kepada sosok panutan umat manusia,
suri teladan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Fast Media dimanapun kalian berada, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tausiah yang berjudul Penguatan Keluarga dalam menopang ketahanan nasional. Mari kita jadikan rujukan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Nasihat menasihati untuk mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati untuk menatapi kesabaran. Pemirsa sekalian, di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 547 karangan Imam Jalil Al-Hafidz Imanuddin Ismail Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kata wal 'asr, demi masa atau demi waktu asar, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah dengan menyatakan bahwa semua manusia berada di dalam kerugian dan kebinasaan, tetapi tidak dengan 4 golongan manusia. Yang pertama, illal ladzina amanu, golongan manusia yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, wa amilus shalihat, golongan manusia yang senantiasa mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh. Golongan yang ketiga, wa tawasau bil haqq, golongan manusia yang senantiasa berwasiat kepada kebenaran. Dan golongan yang keempat, wa tawasau bis sabr, golongan manusia yang senantiasa berwasiat kepada kesabaran. Keempat golongan manusia inilah yang dikatakan sebagai generasi terbaik yang akan memperbaiki tatanan sosial berbangsa dan beragama. Generasi yang mampu menopang ketahanan nasional. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, pemirsa dai, seiman, sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Setiap generasi sudah seharusnya meningkatkan dan mengokohkan potensinya sehingga bisa menjadi muslim yang kuat, yang mampu menopang ketahanan nasional. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kita dengan mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Pemirsa sekalian, apa sebenarnya yang dikatakan sebagai potensi? Potensi adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang masih terpendam dan mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan jika didukung dengan latihan dan sarana yang memadai. Potensi juga bisa dikatakan sebagai kekuatan atau energi. Seorang muslim harus senantiasa mengokohkan dan menguatkan potensinya.
ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk mengokohkan potensi. Yang pertama, bersikap proaktif. Seseorang yang bersikap proaktif sangatlah bermanfaat, sangatlah berkualitas pada kehidupannya. Karena seorang yang proaktif sangat aktif dalam berbagai hal, tapi tetap mengacu pada nilai-nilai iman dan ajaran agama Islam. Yang kedua, mendahulukan yang utama, pandai mengatur waktu, pandai memanfaatkan waktu atau skala prioritas. Sahabat dai dimanapun kalian berada. Namun, untuk menopang ketahanan nasional, tidak cukup hanya dengan membangun kekuatan individu saja, tapi juga harus membangun persatuan dan kesatuan dengan individu yang lainnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Wa la tafarraqu. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Jalalain mengungkapkan bahwa kata i'tasimu bermakna tamassaku, yang berarti berpegang teguhlah, dan kata bihablillahi bermakna dinihi, yakni agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Olehnya itu, secara umum ayat ini memberikan solusi kepada kita untuk memperbaiki tatanan sosial berbangsa dan beragama, dan untuk memperbaiki penguatan nasional dengan jalan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Agama Islam mengajarkan kepada kita untuk saling asah, saling asih, dan saling asuh. Agama Islam tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk saling gasak, saling gesek, dan saling gosok. Jika suatu kehidupan, jika suatu bangsa kita ibaratkan dengan sebuah mobil, maka tidak ada satupun individu di dalamnya yang boleh membanggakan diri. Kata ban, saya yang paling kuat di sini, boy. Kata mesin, tidak, saya yang paling penting di sini. Tapi kata bensin, oh tidak, saya yang paling dibutuhkan di sini. Jika semuanya sudah membanggakan diri, menganggap dia yang paling penting, sehingga menjatuhkan yang lain, maka tunggu suatu kehancuran. Begitu pula kehidupan kita di dunia ini. Jika semuanya sudah menganggap bahwa dia yang paling penting, dia yang paling bermanfaat, dia yang paling berjasa, tetapi menjatuhkan yang lain, melupakan yang lain, maka tunggu kehancuran suatu bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia patutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dianugerahi semangat persatuan dalam perbedaan. Pemirsa Fats Media dimanapun kalian berada, sebelum saya tutup tausiah ini, maka saya akan mengambil suatu kesimpulan dari Ahada Papa Sengogi dengan mengatakan bahwa si rebba tanga tes si rebba pasorong, pada ini, pada elo, si patuo, si patokong, si pakataw, si pakalabi, si pakaingat. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, unzur ma qala, wala tanzur man qala.
Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa setia Fats Media dimanapun kalian berada, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dan berbagai macam fasilitas kehidupan. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa hidup bukan cuma sekedar untuk hidup. Hidup bukan cuma untuk menunggu kematian, tapi hidup semata-mata karena Sang Pemberi kehidupan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandai-pandailah kita mensyukuri segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah, maka niscaya akan ditambahkan nikmatnya. Dan jikalau kita kufur atas nikmat tersebut, maka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Pemirsa sekalian, salawat beserta dengan salam senantiasa kita kirimkan pada seorang pemimpin yang tak bergaji, pada seorang pengajak yang tidak pernah menginjak, pada seorang perangkul yang tak pernah memukul, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah, lain dan tak bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sahabat dai, seiman, sebangsa, dan setanah air yang kami muliakan. Insya Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tausiah yang berjudul Pemimpin yang Qur'ani. Pemirsa sekalian, sudah menjadi sunnatullah, jikalau ada penonton pasti ada pemain, jikalau ada pekerja pasti ada yang dikerja, dan jikalau ada seorang pemimpin pasti ada yang dipimpin. Maka dari itu, tugas kita adalah bagaimana caranya kita mempersiapkan generasi yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Al-Quran, sehingga dapat menjadi seorang pemimpin yang Qur'ani di masa yang akan datang. Karena pemirsa, begitu pentingnya seorang pemimpin yang Qur'ani, seorang pemimpin yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirin
awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Pemirsa sekalian, di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 570 karangan Imam Jalil Al-Hafidz Imanuddin Ismail Ibnu Katsir Al-Quraish dijelaskan bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, sebagai wali, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberikan alasan yang nyata, alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Pemirsa sekalian, manusia diciptakan di muka bumi ini dalam keadaan suci. Dan ketika memasuki usia balik, maka ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Karena pada waktu itu sudah dibebankan hukum agama secara penuh, yang sebelumnya dibebankan kepada kedua orang tuanya. Setiap insan adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa setia Fats Media dimanapun kalian berada, pemimpin yang Qur'ani adalah seorang pemimpin yang mengedepankan nilai-nilai agung Al-Quran. Pemimpin yang Qur'ani bukan harus mengucapkan Al-Quran yang dipahaminya di depan orang banyak, tapi dibuktikan dengan sikap maupun kebijakannya selalu berlandaskan pada Al-Quran. Ada 4 kriteria yang harus senantiasa dimiliki oleh seorang pemimpin yang Qur'ani, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, siddiq. Siddiq artinya menjunjung tinggi kebenaran. Pemimpin yang Qur'ani harus senantiasa menaati kebenaran sampai kapanpun dan dimanapun. Pemimpin yang Qur'ani pantang berdusta. Khalifah Umar bin Khattab pernah berpesan, qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Yang kedua, sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang Qur'ani yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Pemimpin yang amanah terdapat pada dirinya sikap disiplin dan bertanggung jawab. Tanggung jawab atas apa yang telah dibebankan pada dirinya. Seorang pemimpin yang amanah tidak suka berbohong karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang Qur'ani yaitu tabligh. Tabligh secara bahasa menyampaikan, yaitu menyampaikan kebenaran kepada yang dipimpinnya sesuai dengan kenyataan, tidak menyembunyikan ataupun menutupi yang namanya kebenaran. Dan yang keempat, sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang Qur'ani yaitu fatanah. Fatanah artinya cerdas. Pemimpin yang Qur'ani harus senantiasa memiliki 3 kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Seorang pemimpin harus berpikir untuk kemajuan
berpikir jauh ke depan sesuai dengan tuntutan zaman tentang teknologi, membangun peradaban modern yang islami. Kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan emosional. Pemimpin yang Qur'ani harus bersifat terbuka dan tidak mau menang sendiri. Dan yang ketiga, kecerdasan spiritual. Seorang pemimpin harus senantiasa bersikap adil dan istiqomah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, pemirsa dai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimana caranya melahirkan generasi yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Qur'an, yang akan menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang? Imam Ali karamallahu wajhah telah menyampaikan bahwa ada 3 caranya. Yang pertama, ajarkanlah anak-anakmu Al-Quran selagi masih kecil. Yang kedua, tanamkan nilai-nilai agama kepadanya. Dan yang ketiga, masukkanlah ia ke dalam lingkungan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Quran. Maka insya Allah akan lahir generasi pujaan yang beriman kepada Allah dan mencintai Al-Quran, yang siap untuk menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Sahabat dai yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulan dari tausiah ini, setiap manusia adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang Qur'ani, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama, siddiq, menjunjung tinggi kebenaran. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan kebenaran. Dan yang keempat, khotonah, cerdas, sehingga masyarakat bisa hidup madani. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, unzur ma qala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Alhamdulillah, tiada untaian kata yang lebih pantas, tiada sanjungan dan pujian yang lebih layak dan pas
dan tiada untaian kalimat yang lebih ringkas dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa batas, yang tak akan pernah mampu kita bahas dan tak akan pernah habis kita kupas. Selain ucapan dan pujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Sang Pencipta, segala puji bagi Sang Pemilik alam semesta, yang karena kenikmatannya kita dalam keadaan sehat walafiat, yang karena taufik dan hidayahnya kita dalam keadaan iman dan Islam, yang karena kasih sayangnya kita bersama dalam bingkai ikatan ukhuwah, persaudaraan. Begitu pula, marilah kita senantiasa mengirimkan salawat beserta dengan salam kepada Sang Rahmatan lil Alamin, yang karena beliau membawa kita kepada sebuah makna Islam yang sangat indah, dan dari beliaulah sumber sunnah-sunnah yang mesti kita ikuti, dan beliau adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, pemirsa dai, seiman, sebangsa, dan setanah air yang kami muliakan. Hari Minggu pagi, tepatnya tanggal 13 Mei 2018, Kota Pahlawan Surabaya dikejutkan. NKRI menangis hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut mengutuk. 3 buah gereja dijadikan objek bom bunuh diri dalam hitungan menit. Bahkan pemirsa, masih segar dalam memori kelam perjalanan bangsa kita rentetan peristiwa bom mengguncang semangat persatuan dan kesatuan NKRI yang berfalsafahkan Pancasila ini. Bom Bali 1 tahun 2002, bom Maryot tahun 2003, bom Bali 2 tahun 2015, bom Tamrin dan Serena tahun 2016. Dan baru-baru ini mengejutkan Kota Daeng, Makassar, ledakan bom bunuh diri di depan gereja katedral pada tanggal 28 Maret tahun 2021. Walhasil, ketika ditarik benang merah di sejumlah TKP, aparat menemukan fakta bahwa para eksekutor adalah saudara-saudara kita, sebangsa dan setanah air yang telah terpapar paham radikal dan anti Pancasila. Oleh karena itu, beranjak dari fenomena ini, maka izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul Pengaruh Radikalisme dan Anti Pancasila. Pemirsa sekalian, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Jika kemudian pengertian bahasa ini diterjemahkan dalam konteks NKRI yang berbineka tunggal ika, maka sungguh tak dapat dipisahkan perbedaan cara pandang dalam berbangsa dan bernegara. Di satu sisi, pemerintah kita menjalankan konsep Islam wasatiyah atau Islam jalan tengah yang mengedepankan semangat at-tasamuh atau toleransi sebagai roh dari dasar bernegara, yakni Pancasila. Namun pemirsa, di sisi lain, para oknum penganut paham radikal dan anti Pancasila yang mengatasnamakan beragama Islam malah memandang pemerintah sebagai togut atau berhala yang pantas dan wajib untuk dimusnahkan. Pemirsa Fats Media, dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala
melalui kelembutan dakwah Rasulullah Muhammad SAW telah mengeluarkan kita dari lembah jahiliyah yang berkotak-kotak menuju nurul Islam yang menjunjung tinggi 3 spirit ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Yang kedua, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Dan yang ketiga, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Saudaraku seakidah, mari kita jadikan rujukan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Pemirsa Fats Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Jalil Al-Hafidh Imanuddin Ismail Ibn Katsir Al-Quraisy di dalam tafsirnya jilid 4 halaman 217 menjelaskan ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan berbagai macam variasi status sosial untuk kita saling kenal mengenal dan saling memahami. Dan yang lebih diutamakan adalah yang paling bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarangnya. Dan golongan itu akan mendapatkan derajat lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Pemirsa sekalian, sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, harus kita jaga demi kesatuan NKRI. Dan sebagai umat Islam yang toleran, kita harus meyakini bahwa keberagaman adalah anugerah dan wasilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita saling kenal mengenal, dan pada akhirnya akan membawa kita kepada persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara hadir di tengah-tengah kita sebagai perekat masyarakat yang majemuk. Ketuhanan yang Maha Esa tidak dapat dipisahkan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu pula ketiga sila lainnya. Oleh karena itu, paham-paham radikal dan anti Pancasila harus dikembalikan ke jalan yang benar. Kita tidak boleh terpecah belah cuma gara-gara beda agama, beda keyakinan, beda suku, beda bangsa, beda bahasa, beda warna kulit. Karena kita satu nusa, satu bangsa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pemirsa Fats Media, dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Oleh karena itu, maka saya akan menarik mutiara kesimpulan
Yang pertama, bangsa Indonesia sebagai bagian dari manusia yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku harus kita jaga dan harus kita yakini, karena keberagaman adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita saling kenal mengenal, dan pada akhirnya akan membawa kita kepada persatuan dalam perbedaan. Yang kedua, paham-paham radikal dan anti Pancasila harus dikembalikan ke jalan yang benar sesuai dengan prinsip Islam wasatiyah yang menjunjung tinggi semangat toleransi. Agama Islam mengajarkan kepada kita untuk saling asah, saling asih, dan saling asuh. Agama Islam tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk saling gasak, saling gesek, dan saling gosok. Agama Islam adalah agama peramah, bukan pemarah. Agama Islam adalah agama perdamaian. Marilah kita bersama-sama menebar kebaikan dalam perbedaan. Si patuo, si patokong, si pakatau, si pakalabi. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hati-hati memilih hati, karena banyak orang patah hati gara-gara tidak hati-hati memilih hati. Akhirul kalam, unzur ma qala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wassa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.